hangatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Aris selaku supervisor. Selamat pagi Bu Iris selaku dosen di pelatihan. Tujuan dari kita berdiskusi atau kita sharing tentang pembelajaran di Medika Lalu mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, didiskusikan. Ini dengan pembelajaran kita dalam sekolah. Jadi berarti ada waktu ya untuk coaching saya. Ada untuk waktunya nanti lebih hari ini atau besok pagi, karena besok pagi sudah ada kegiatan. Tapi harinya aja ya Pak, saya mau curhat misalnya Pak. Pada saat pembelajaran di kelas saya itu ada siswa yang sering terlambat Pak. Terlambatnya itu saya tanya, namanya Leni. Leni, kenapa kamu sering terlambat? Jawabannya, bangunnya siang Bu. Terus saya bilang, memangnya nggak ada yang membangunkan atau nggak pakai alarm? Sudah Bu, tapi malah tidur lagi. Nah seperti itu. Itu setiap saat, setiap waktu itu sering terlambat dan terus menerus. Itu yang saya wali. Saya itu kalau kebingungan harus bagaimana ini untuk anak ini. Ternyata setelah saya tanya lagi, bisa jangan terlambat lagi ya. Ya Bu, siap Bu, tapi masih terlambat lagi dan itu pun terus menerus terlambat. Jadi saya itu bingung lah bagaimana dengan anak ini. Oke, terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Iris tentang anak yang sering terlambat, itu memang tidak hanya permasalahan yang biasa, tapi itu juga menjadi permasalahan yang menjauh di sekolah. Nah, mungkin dengan adanya kasus seperti itu, rencana dari Bu Iris untuk mengatasi masalah di kelas tadi. Kalau saya ya Pak, itu saya akan membuat kesepakatan kelas dulu Pak, agar siswa itu tahu ada konsekuensinya kalau terlambat. Itu yang pertama itu Pak. Yang kedua, nanti kalau misalnya masih dilakukan lagi, mungkin saya akan menggunakan tiga restitusi Pak, yang mana nanti saya akan menggali dulu kenapa Pak anak itu terlambat, terus nanti ada pemetaannya dari solusi yang keterlambatan tadi Pak. Dalam pelaksanaannya itu, untuk mengatasi masalah ini di pelaksanaan di itu, mungkin ada semacam tadi ya, ada segitiga institusi dan akan dipanggil terkait dengan sering melakukan itu. Nah, mungkin dulu itu kan punya strategi tadi ya. Nah, rencana dulu itu mau dilaksanakan apakah di akhir semester atau di awal semester atau di tengah semester untuk memecahkan masalahnya dulu. Untuk kesepakatan kelas saya rencananya mau di awal semester, terutama awal pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Terus untuk siswa tadi, secepatnya saya akan menggunakan sertifikat khusus tadi. Saya panggil anaknya bicara hanya 4 mata di ruangan yang nyaman, jadi anak itu bisa menerima dan tidak terhakimi. Apalagi nanti kan dia bisa istilahnya terbuka kenapa kok sampai mengalami terlambat dan sebagainya. Dan jadi
mungkin anak itu tidak akan merasa dendam kepada saya karena sudah istilahnya memanggil, menggali pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak itu akan bergerak. Terkait dengan aturan-aturan itu, apakah selama ini itu menjadi apa ya, menjadi permasalahan yang maksimal di dalam masyarakat, di dalam hal itu selalu anak tersebut yang menjadi sering terlambat? Apa masih ada yang lainnya atau ada beberapa terkait dengan keterlambatan? Sangat penting sekali Pak, karena di dalam karakter siswa yang ada di sekolah saya itu kan ada disiplin dan tanggung jawab. Jadi kalau terlambat kan otomatis dia tidak disiplin, tidak tepat waktu. Jadi saya mengharapkan anak itu tidak hanya pintar saja di dalam akademiknya, tapi juga dalam karakternya itu disiplin. Jadi kalau misalnya kita tidak disiplin, otomatis kan kita itu tidak apa istilahnya tidak bisa potensi yang ada di dalam anak itu tidak akan muncul gitu loh Pak. Jadi saya inginkan anak itu disiplin, karena menurut saya itu untuk disiplin itu adalah keberhasilan Pak. Untuk sejauh ini tingkat keterlambatan anak itu kalau dibandingkan dengan teman-temannya lain, Keterlambatannya itu bisa di level 8 Pak. Iya, karena setiap hari anak itu terlambat. dan permasalahannya selalu sama, alasannya seperti itu terus ya. Iya, iya. Maksudnya kita 8 itu kita 8. Kalau sebenarnya kan level 1 itu tidak tinggi terlambatnya gitu Pak. Jadi itu bisa dibilang levelnya terlambat banyak sekali. Iya. Dengan adanya diskusi atau sharing ini berdasarkan selalu menyampaikan kepada saya dengan masalah yang tadi punya jelas. Saya merasa jadi plong setelah saya berdiskusi dengan Pak Tri, karena yang kemarin saya pendam sendiri bagaimana untuk mencari solusi terhadap anak tersebut, saya bisa menyampaikan diskusi ini. Jadi saya sudah punya angan-angan lah setelah ini saya akan melakukan apa terhadap anak tersebut. Terima kasih. Mungkin itu untuk diskusi atau sharing kita di hari ini. Ketika masih ada waktu, kita akan melakukan diskusi lagi, sharing dengan teman-teman yang bisa seperti nanti kalau warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Guru selaku Profesor Pak Tri Darto, selaku Coaching. Di sini saya akan memberikan waktu kepada Pak Tri Darto untuk menyampaikan permasalahan dalam pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah. Mungkin Bapak mengajar itu seperti apa? Ya, silakan untuk waktu berikan sepenuhnya. Terima kasih Mas atas meluangkan waktunya sharing-sharing dan diskusi banyak dengan masalah yang saya hadapi di dalam pembelajaran sekolah. Terus terang saja Pak Anies, ini masalah yang saya hadapi adalah masalah yang menurut saya aman. Karena saya itu di dalam tim coach saya, di dalam tempat kerja saya di dunia Indonesia itu ada beberapa guru yang dari tingkat kedisiplinan dan keaktifan dan kesesuaian itu sangat menunjukkan. Di sini saya sudah memberikan
yaitu terkait dengan saya itu sering tidak menghadapi dalam permasalahan yang sangat dipanik, dan mungkin ini menjadi masalah yang harus saya selesaikan dengan untuk berasa dalam menghadapi itu tadi kalau yang disampaikan Pak Tri permasalahan di dunia kerja ya terkait ribet jurusan dan bisnis berdampak, jadi waktunya kapan kejadian tersebut, kemudian nanti rencana ke depannya seperti apa dari permasalahan yang Pak Tri hadapi. Karena di sini Pak Tri sebagai leader di dunia kerja tentunya punya rencana-rencana mau seperti apa untuk teman-teman guru yang kurang disiplin. Untuk waktunya itu memang kita sudah ada di semester pertama Pak. Jadi di semester pertama itu saya sudah mencoba untuk komunikasikan dengan keaktifan dan kehadiran teman tersebut. Sudah kita amati dalam semester itu ternyata teman tersebut itu belum bisa maksimal dalam baik itu dalam kehadiran maupun dalam pembelajaran. Karena ketika di dalam kehadiran itu bisa dibilang dari 12 kali pertemuan itu mungkin bisa hadir hanya 2 kali pertemuan kita menjadi apa ya, pembelajaran di dalam pelajaran tidak efektif. Itu yang pertama. Yang kedua itu kan banyak anak-anak yang protes dengan saya, wah kamu untuk belajar ini sering kosong, menjadi tugas-tugas yang dalam tanda kutip tugas itu tidak berbobot. Artinya ketika dibilang tugas itu ya hanya sekedar tugas saja, hanya formalitas saja. Itu yang terjadi. Terus selanjutnya ini terkait dengan rencana saya ke depan di semester 2 ini saya akan mencoba untuk mengkomunikasikan, karena mungkin komunikasi kedua ini saya ini nanti akan bersifat atau berkelas lagi. Nah, kalau dalam semester 2 ini tidak bisa ada perubahan dari dalam kehadiran maupun dalam pembelajaran, nanti kita akan berkonsultasikan dengan Bapak Konsultan yang mana biar pembinaannya yang dilakukan oleh Bapak Konsultan, baik itu dari Bapak Konsultan langsung maupun dari maka kurikulum terkait dengan pembelajaran berdasar di jalan kelas. Nah, rencananya itu nanti di akhir semester 2 ini nanti saya akan melakukan koordinasi lagi dengan top manajemen maupun dari wakil tadi kan disampaikan bahwasanya rencana tidak lanjut itu belum berhasil, kemudian nanti masuk ke tataran manajemen kepala sekolah. Sejauh mana sampai saat ini Pak Tri itu melakukan pendampingan dengan sejawat tadi, itu bagaimana langkah-langkah Pak Tri dalam pendampingan tersebut? Itu apakah guru yang lain itu juga mengetahui atau peneguran itu secara pribadi atau itu dalam forum-forum kecil? Ya, untuk pertama itu saya 4 mata Pak. Jadi waktu itu saya memanggil teman itu untuk kita diskusi yang pertama. Harapan saya ketika saya memanggil dengan 4 mata itu biar teman di Jawa itu tidak menjadi pemecahan yang mana itu akan menjadi seolah teman itu kan dihukum. Ya, padahal kita kan hanya koordinasi, sharing, komunikasi, dan di situ saya menanyakan permasalahannya itu apa sampai seperti itu, tidak pernah masuk dan hanya dengan selalu itu permasalahannya apa. Nah, di pertemuan pertama saya sudah mengetahui permasalahan dan tadi yang teman sejawat itu sudah mau berjanji dan berkomitmen untuk berupaya itu belajar. Oke, dari kesempatan. Di jalan 2 bulan saya mengamati di dalam pembelajaran jalan masih sering kosong dan hanya diberikan tugas. Akhirnya di pemanggilan yang kedua saya di forum praktisi komunitas. Jadi semua untuk produk di TPSN saya undang semua, kita sharing, koordinasi, dan di situ saya meminta teman-teman kejuan itu untuk menceritakan permasalahan di dalam kelasnya itu seperti apa. Nah, di situ teman Jawa itu menyampaikan seperti itu, khususnya yang itu tadi
di situ juga saya memberikan himbauan, memberikan saran, memberikan mungkin strategi, karena teman sejawat tersebut menyampaikan bahwa permasalahannya itu dalam belajar kurang menguasai materi. Artinya saya memberikan sedikit gambaran atau wawasan terkait dengan metode pembelajaran yang pas untuk mata pelajaran PKK. Oke, itu sudah koordinasi yang kedua, dan beliaunya juga sudah berkomitmen lagi untuk memperbaiki. Tapi sampai sekarang itu belum ada perubahan yang signifikan dari yang bersangkutan. Bahkan ketika masuk sekolah itu ya mungkin hanya sekedar formalitas masuk saja, tidak tanggung jawab karena sudah diberikan jam satu hanya sebagai formalitas saja. Seperti itu. Tapi sadar itu wali kelas, mungkin orang tua apa sampai tahu atau belum ada sekali itu orang tua itu kan biasanya dari anak-anak kan ada juga itu yang kritis ya dengan orang tua dan sebagainya. Maka sampai jauh itu orang tua kan kondisi pembelajaran di TPS kan seperti apa? Untuk pembelajaran di TPS terkait dengan lingkungan tersebut itu memang kita sudah koordinasi dengan wali kelas, dan beberapa kelas itu guru seperti itu tidak masuk. Dan di kelas 11 TPS kurang atau TO itu guru tersebut itu tidak mau masuk sama sekali dari semester 2 ini sampai sekarang itu tidak pernah masuk. Nah dari situ wali kelas saya juga mungkin dari siswa sudah menyampaikan ke wali kelas, ada yang dari siswa langsung ke saya, dan wali kelas sudah koordinasi dengan saya, dan kemarin saya sudah menegur lagi, tetapi ya sampai sekarang tidak ada progres sama sekali. Berarti dari apa yang disampaikan dari permasalahan kemudian rencana timingnya di semester akhir akan ada evaluasi. Sekarang yang ingin terakhir saya tanyakan itu terkait dengan rencana akhir lagi, tidak mana nanti itu tidak terrealisasi, kemudian sampai yang bersangkutan nanti akhirnya tidak diberikan jam untuk pembelajaran. Jadi ini harapan Pak Tri apa jauh itu atau mungkin nanti akan ada benar-benar akhir jam. Untuk zaman akhir nanti dari semester itu ketika beliau tidak ada perubahan sama sekali, nanti saya berharap dari top manajemen untuk memberikan keputusan. Nah nanti di situ saya akan memberikan informasi terkait dengan keadaan di lapangan seperti apa. Tentunya dengan data-data Iya, dengan data dan dengan bukti. Karena beliaunya itu kan ketika tidak masuk sering WA dengan saya izin, yang izinnya itu sakit, dan ada beberapa teman itu yang melihat izin dengan sakit tetapi mereka berada di kegiatan di luar sekolah, jadi bisa dibilang ya dari luar sekolah yang itu bukan tanggung jawab di sekolah. Nah ketika itu tidak bisa dirubah ya nanti saya akan mengusulkan sama top manajemen untuk menantikan apakah itu nanti diganti atau di lockdown atau dipindah ke jurusan yang lain, misalnya di TKJ, SSC, AP atau di TKN. Nah, nanti saya akan mengusulkan seperti itu. Nanti tanggapannya seperti apa dari top manajemen ya nanti saya bisa mengusulkan. Kalau misalnya itu nanti misalnya dipindah ke jurusan TKJ atau ke TKN, itu kan sudah ada planningnya. Jadi dari saya bilang satu guru saya sudah planning, nanti dalam pembagian jamnya kita sudah ada planningnya. B akan saya eksekusi, kalau saya akan ada tahapannya. Ya, setelah tadi apa yang saya sampaikan Pak Guru Malam, perasaan Pak itu seperti apa? Jadi jika saya menyampaikan permasalahan ini Pak, jadi saya sudah mungkin ini permasalahan dari 2 tahun sebelum pandemi itu kita sudah ada koordinasi alhamdulillah. Nah itu ada pandemi sehingga pembelajaran itu kan tidak bisa dengan tatap muka, kita lihat pembelajaran di situ memang kita aktivitas di sekolah itu kurang. Nah ketika kita sudah ada pembelajaran yang luring seperti ini dan hasilnya kok seperti ini, ya saya merasa apa yang saya rasakan beban saya selama 2 tahun terakhir ini ya Jadi intinya sebagai koordinator di unit kerja itu merasa plong ya menyampaikan
masa blog, dan mudah-mudahan dengan masa sharing seperti ini kedepannya bisa membawa di pembelajaran di TPS itu menjadi lebih baik. Terima kasih untuk Pak Menteri Dr. Semoga nanti apa yang menjadi masalah rencana nanti dapat terlaksana sesuai waktu. Masih ada waktunya tinggi satu kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Aris. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak Koordinator. Ini kita akan melakukan praktek coaching yang mana ke tahapan praktek coaching yang pertama yaitu kita komitmen kita ya untuk rubrik penilaian yang mana nanti dalam rubrik penilaian ini saya sudah membuatnya. Nah, jadi bisa Pak Aris lihat rubrik penilaiannya. Ini ada yang ditambah atau yang kurang Pak Aris. Jadi saya nanti hanya sebagai coach dan Pak Aris sebagai coaching dan Pak Koordinator sebagai supervisor. Ada yang ditambah dan kurang Pak Aris? Cukup. Nanti kita lihat ya Pak Aris yang mau di coaching apa permasalahan atau unek-unek dari Pak Aris. Sahabat saja kita ngobrol satu saja Pak Aris. Terima kasih Pak Koordinator. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sesuatu berkaitan dengan proses pembelajaran saya, kelas saya itu di mata pelajaran karya kewirausahaan di mana saya merasa saat ini mampu untuk mengampu mata pelajaran tersebut. Jadi di dalam kurikulum merdeka itu bahwasanya produk karya kewirausahaan itu harus nanti tahapannya sampai ke membuat produk sesuai dengan kompetensi keahlian atau jurusan. Nah, saat ini di jurusan kami di jurusan listrik itu produk-produk yang sudah dihasilkan oleh anak-anak itu belum sesuai dengan apa yang di dalam perencanaan atau tujuan pembelajaran. Dan ini saya itu juga sama halnya dengan jurusan yang lain setelah saya sendiri ini baik di listrik maupun di PKN, BS ini ternyata guru-guru PKK itu juga sama ya, belum mempunyai arah yang jelas mau dibawa kemana. Jadi pada kesempatan ini saya ingin bersama yang menjadi peluang saya itu kan bagaimana nanti siswa itu mampu untuk berwirausaha dan listrik. Berarti Pak Aris ingin anak itu menciptakan wirausaha apa gitu ya? Ya. Jadi menurut Pak Aris yang akan kita diskusikan ini mencapai target apa? Targetnya nanti sebuah perencanaan yang nanti ada wadah khusus yang nanti di situ ada program dari sekolah yang namanya kelas wirausaha. Jadi dari masing-masing jurusan terdiri dari beberapa guru prakarya tadi, kemudian mereka nanti menghadirkan minimal ada pameran kecil untuk produk hasil karya tadi. Karena yang terjadi saat ini itu serta-merta guru prakarya, tetapi hanya mindsetnya nanti ya, di situ saya sendiri juga saya merasa hanya teori saja, teori dan bab 1, bab 2,
tapi belum bisa menekan pada anak-anak itu bagaimana ini loh jiwa wirausaha itu seperti ini. Ya, Pak Aris. Jadi Pak Aris kira-kira punya rencana apa untuk atau membuat ide-ide apa yang bisa mencapai tujuan tersebut? Untuk rencana saya yang pertama adalah menyamakan persepsi itu dengan PKK, kemudian kita membentuk kelas-kelas wirausaha di masing-masing jurusan. Kalau di jurusan itu nanti saya akan membuat kelompok-kelompok kecil yang dimana nanti wirausaha itu semuanya bermuara di jurusannya masing-masing. Kalau di distrik, nah ini nanti saya ingin anak-anak itu mempunyai jiwa usaha tadi yang bergerak di bidang listrikan. Contohnya nanti anak-anak membuat lampu hias dari limbah rumah tangga, kemudian membuat rangkaian-rangkaian elektronik yang bisa untuk diimplementasikan dalam rumah tangga. Nah, di situ kemudian nanti yang ketiga itu adalah program yang nanti akan kita bahas bersama setelah membentuk kelas wirausaha tadi sama pendamping wirausaha tadi. Kita nanti duduk bersama dengan kepala sekolah, dengan kepala kurikulum. Nanti kita akan membuat jadwal yang namanya jadwal gelar karya. Jadi semacam pameran itu. Jadi nanti dengan pameran itu nanti kita tentukan untuk waktunya. Terus Pak Aris, misalnya kan setiap program pasti ada atau itu pasti ada hambatan ya. Yes. Kira-kira kalau misalnya ada hambatan tidak untuk mencapai program? Ya, untuk mencapai program ini jelas pasti ada hambatan. Tapi dari analisis yang saya pahami bahwa hambatan-hambatan itu yang paling perlu kita garis bawahi karena tanda kutip itu bahwa ini persoalan persepsi dari PKK itu sendiri. Karena notabene kan ada beberapa karya itu hanya untuk pemenuhan aja. Nah ini yang harus kita betul-betul secara betul itu. Jadi karena harapan saya nanti teman-teman yang ngajar PKK itu yang punya jiwa-jiwa wirausaha. Apapun itu usahanya, tetapi jiwa-jiwa usaha. Ya, sementara nanti kalau sudah punya jiwa wirausaha, mau ngajar listrik, mau ngajar TBSM, PKK-nya TBSM atau PKK-nya TKR, itu pasti nanti akan berjalan itu sudah bina. Karena apa? Karena nanti kalau anak-anak itu lebih mudah ini loh, nanti saya seperti ini anak-anak. Apa mau dimulai Pak Aris? Rencana nanti setelah program tadi jalan dari selama persepsi, kemudian membentuk kelas wirausaha, membentuk pendampingan wirausaha dari guru-guru PKK tadi, itu rencana nanti pameran akan kita rencanakan di akhir semester. Jadi nanti setelah anak-anak PTN, PAS itu nanti ada waktu remedi, akan kemudian menunggu penerimaan rapor. Kita ambil 1 hari di situ. Nanti mungkin bisa dikolaborasikan dengan kegiatan yang lain, apakah kelas meeting atau mungkin ada seperti reading yang dari teman-teman TBS kan, monggo itu nanti kita ambil satu waktu segmennya. Jadi nanti di situ stand pameran itu diikuti oleh semua kelas yang ada mapel PKK-nya, terutama kelas 11 dan 12. Dan guru pendamping harus siap nanti memunculkan karya-karya di setiap kelasnya. Kemudian nanti di pameran itu juga harapan saya nanti kalau nanti sudah setuju oleh teman-teman dan manajemen, kita hadirkan dari pengurus yayasan, dari komite, dari judi pasangan, kemudian yang mungkin dari anak SMP perwakilan atau mungkin dari MTS, itu kan juga bisa untuk promosi sekolah ini. Jadi harapan saya Terus untuk kira-kira yang bisa mendukung itu siapa saja menurut Pak Aris? yang mendukung tentunya yang pertama adalah guru PKK itu sendiri, kemudian Kapolri, ya, karena Kapolri kan mempunyai kewenangan di tingkat jurusan. Jadi Kapolri dan guru PKK ini memang harus mengerti. Kemudian orang guru, kepala sekolah dan semua warga sekolah. Kira-kira lagi Pak Aris, tingkat keberhasilannya
keberhasilannya ya dari sisi apa ini? Ini sisi umum atau khusus? Kalau untuk keberhasilannya 80% itu, karena ini kan termasuk gagasan awal permasalahan yang saya bisa ini. Karena seringkali kita atau guru PKK saat ini kan ditanyakan oleh Bapak Pengawas, kalau guru PKK itu sekarang buatnya apa? Mau di lapangan. Kemarin kan contohkan itu ada anak SMK lulusan sebelah itu, dia bisa servis listrik padahal apa di sekolahnya tidak pernah diajari niat Islam. Kok sekarang malah bisa wirausaha servis lampu dan tiap hari income-nya luar biasa sekali. Itu. Kenapa kok kita yang di PKK sendiri tidak bisa menggali seperti itu? Maka untuk keberhasilannya mungkin ya baru 80% karena itu tadi untuk menggali menemukan sebuah produk yang dari nilai jual yang tidak seberapa kemudian menjadi nilai jual lebih itu kan mungkin yang paling mudah kan jurusan listrik sama elektronika ya. Kalau yang TPSM, TKR kan memang konteksnya kan mungkin dengan modal yang agak banyak cuma dibutuhkan juga tantangan. Terakhir ini Pak Aris yang dapat disimpulkan dari obrolan kita Pak. Yang dapat saya simpulkan ini dari perasaan saya ya, saya sudah merasa los bisa menyampaikan dari sisi saya sebagai guru PKK dengan kondisi sekolah kita seperti ini, kemudian proses pembelajaran PKK saya tahu persis dari teman-teman saya dan juga guru pengajar PKK terutama saya sendiri bahwa ternyata kita belum mampu untuk memunculkan wirausaha muda yang baru dan ini mungkin dengan adanya rencana program tadi mungkin nanti akan ada wirausaha baru lulusan SMK Ma'arif atau Aris ini mampu bersaing di pasar lingkungan atau di pasar atau di tingkat dunia. Ya seperti Pak Aris dengan program yang Pak Aris itu dari Pak Aris tadi sekolah beserta dan Pak Aris sekarang ini apa istilahnya menaung ya Pak Aris ya. Semoga nanti sukses dan mendapat dukungan dari semua pihak. Semangat Pak Aris. Terima kasih. Nah, ada lagi Pak Aris yang mau berbicara? Mungkin yang terakhir dari sesi ini ya, mungkin itu tadi yang saya sampaikan bahwa ya, kita yang di PKK kita di sini masih kurang jauh dari apa yang diharapkan dari guru-guru dan harapannya tadi dan satu visi untuk PKK bisa punya persepsi untuk menelurkan wirausaha budaya. Saya pun Pak Aris. Cukup. Nah, sudah berarti bola kita bisa kita akhiri ya Pak Aris. Ya. Semoga kita sukses dan dapat dukungan yang maksimal dan mendapatkan hasil yang luar biasa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.